tips dari saya, yang pertama ya, kita itu ya sudah tahu nih gejala dari penyakit kaki gajah, terus vektornya apa, ciri-cirinya, nyamuknya seperti apa. Hidup bersih dan sehat, itu tips yang pertama. Jadi ketika kita tinggal di suatu tempat, usahakan tempat yang kita tinggal itu nyaman dan terhindar dari serangga ataupun binatang ya, yang mungkin dapat membawa penyakit ke keluarga kita. Makanya itu, rajinlah kita bersihkan rumah kita, kita sapu, kita jaga lingkungannya supaya bersih dan nyaman. Yang kedua, kalau misalnya ada terjadi suatu penyakit, kita ini kan mungkin masyarakat umum, kalau kita dokter pasti paham, mungkin ke sini arahnya. Tapi itu pun kita butuh alat untuk memeriksa. Jadi ketika seseorang mengalami gejala, sebaiknya itu jangan diobati sendiri, mengira-ngira, oh ini mungkin hanya kecapean, oh mungkin hanya berobat ke dokter atau konsultasikan mungkin dengan teman-teman atau kenalan Tribuners ya, yang mana tahu ada tenaga kesehatan. Nggak usah malu untuk komunikasikan gejalanya, tanya-tanya, daripada nanti kita duga-duga malah ternyata ini jadi suatu penyakit yang serius. Nah, ketiga, itu tadi, ketika berobat, kita sudah berobat ke dokter nih, sudah tahu penyakit kaki gajah. Mungkin orang sekali ke dokter, kebiasaan ya yang saya perhatikan pada pasien, mohon maaf ya, kita bukan menjudge pasien juga. Pada saat orang berobat, sekali, tidak sembuh, dia akan berpikir, mohon maaf nih, dokternya, tidak ahli untuk mengobati, obatnya kurang paten nih, dia akan pindah. Nah, justru dengan pasien ini pindah-pindah dari satu dokter ke dokter lain, tidak follow up lagi penyakitnya, dokter yang baru mungkin akan menggali lagi dari awal. Ini akan memperlambat, satu sisi memperlambat penyembuhan dari penyakitnya, kedua yang secara langsung dokter ini akan menggali ulang sehingga deteksi penyakit ini jadi lambat. Pengobatannya otomatis akan lambat juga. Akhirnya apa? Penyakit ini terlambat untuk ditangani. Saran saya, kalau memang sekali tidak sembuh, jangan langsung judge dokternya itu tidak kompeten dalam menangani suatu penyakit. Justru pasien tadi harus kembali ke dokter tersebut, katakan, dok, saya sudah minum obat, tapi ada gejala, mungkin ada gejala baru yang muncul, atau dok, obatnya saya minum tapi gejalanya tidak berkurang, kira-kira ada apa ya? Konsultasikan. Itulah gunanya kita follow up. Makanya saya sering katakan kepada pasien saya ya secara pribadi, Bapak, Ibu, kalau ini sudah minum obat dalam waktu 3-4 hari ke depan, mungkin tidak ada perubahan atau ada perburukan gejala, silakan datang lagi, konsultasikan lagi. Jadi kita bisa memfilter suatu penyakit. Ya, kita sama-sama tahu ya, mungkin di tempat kita berpraktek atau teman-teman rekan dokter kekurangan fasilitas atau alat. Justru dengan kepatuhan pasien ini berkonsultasi, kita bisa memilah-milah, men-screening lebih akurat lagi, penyakit ini kemana ya, dengan obat ini kenapa tidak efektif menyembuhkan penyakitnya. Kita akan berpikir lebih jauh lagi untuk memilah-milah penyakit, sehingga pasien tadi pun tepat diagnosanya. Tapi kalau pindah-pindah kan lost follow up jadinya. Jadi tidak ada istilahnya kesimpulan yang didapat ya, dok? Iya, susah kita menyimpulkan penyakit itu, ditambah dengan keterbatasan yang ada, akhirnya waktu ini jadi terbuang sia-sia, kasihan kepada pasiennya. Kualitas hidupnya kan akan menurun kalau dia sakit, akhirnya kan tidak bisa kerja. Ini yang akan berdampak pada ekonomi keluarganya kan, kesejahteraannya pun akan menurun. Itu tips dari saya mungkin. Mungkin ada tambahan dokter sebelum kita menutup nih? Ya, itu tadi kalau tambahan dari saya, seperti kata Bang Disa juga ya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu sangat tepat sekali. Daripada kita sudah sakit baru berbondong-bondong sibuk-sibuk nyari. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.